Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pembelajar Matematika Teknik 1. Hari ini kita akan mempelajari definisi matriks dan bentuk-bentuk matriks. Oke, let's check slide berikutnya. Coba kita lihat terlebih dahulu, kenapa sih kita tuh harus mempelajari matriks gitu. Yang pertama, matriks itu lebih memudahkan dalam proses penyajian data. Coba kita perhatikan contoh yang di depan. Data tersebut berisi nilai mahasiswa yang terdiri dari 5 orang dan 4 mata kuliah. Jika kita membaca salah satu elemen, maka kita dapat menyimpulkan nilai seseorang pada mata kuliah tertentu. Kita ambil contoh, misalkan nilai 67 menggambarkan nilai Badu dan Dodo pada mata kuliah kimia. Kemudian kita ambil contoh lagi, nilai 54 dapat diartikan Dodo dan Emo memiliki nilai yang sama pada mata kuliah fisika yaitu 54. Jadi matriks itu lebih memudahkan. Oleh karena itu kita harus mempelajari matriks. Let's check berikutnya. Kita ambil contoh yang lain, misalkan di sini ada jenis mobil, kemudian ada harga mobil, ada jumlah penjualan tiap kota. Contohnya di sini kita mau membuat dua matriks, yaitu matriks mengenai macam mobil, kemudian dengan jumlah penjualan tiap kota. Akan didapatkan bahwa 3 macam harga mobil yang jenis A 146 juta, jenis B 27 5 juta, dan jenis C 528 juta. Sedangkan penjualan tiap unit di masing-masing kota P, Q, dan R dapat diketahui pada matriks yang kedua. Pada jenis A, penjualan terbanyak pada kota Q. Pada jenis B, penjualan terbanyak pada kota P. Pada jenis C, penjualan terbanyak pada kota Q. Jadi kita bisa menyimpulkan lebih mudah dengan adanya pembentukan seperti matriks. Yang berikutnya, setelah kita mengamati contoh-contoh yang sebelumnya, apa sih yang didapatkan atau ciri khas dari matriks itu seperti apa gitu. Ciri khas matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom, di mana pemisahnya itu adalah tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Jadi pasti dalam matriks itu ada tanda kurung biasa dan tanda kurung siku. Bila tidak ada tanda kurungnya, maka bukan matriks. Bentuk matriks dapat dilihat seperti matriks A. Jadi terdiri dari A11, A12 sampai dengan A1N, A21 sampai dengan A2N. Kemudian kita lihat di sini secara vertikal A12 sampai dengan AM1, A12 sampai dengan AM2. Jadi sehingga dipertemukan pada ujung-ujungnya akan membentuk AMN, di mana maknanya adalah M baris dan N kolom. Bentuk matriks seperti pada layar. Kemudian kita akan mengenal istilah-istilah matriks. Jadi ada beberapa istilah matriks di sini, ada kolom, ada baris, ada elemen. Bagaimana sih kita membedakannya? Kita akan lebih mudah. Yang pertama adalah memahami dulu apa baris itu, apa kolom itu, dan apa elemen itu. Baris dari suatu matriks adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan mendatar atau horizontal dalam matriks. Kolom dari suatu matriks adalah bagian yang dituliskan tegak atau vertikal dalam matriks. Kemudian elemen atau unsur dari suatu matriks adalah bilangan-bilangan real atau kompleks yang menyusun matriks. Kita ambil contoh untuk memperjelas baris, kolom, elemen pada matriks. Diketahui matriks seperti pada layar, maka kita bisa menyebutnya matriks B dengan komponennya atau elemennya dari B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33. Jadi, di sini kita menamakan untuk B11 adalah elemen baris ke-1, kolom ke-1. Jadi, nilainya 5.
Kemudian untuk B32 di sini kolom kedua, baris ketiga. Jadi kolomnya itu yang belakang, baris yang depan. Bacanya jangan sampai kebalik ya. Nilainya adalah 4. Jadi untuk B32 sekali lagi nilainya adalah 4. Dan seterusnya berlaku secara keseluruhan elemen. Dari matriks B dapat diketahui bahwa matriks B memiliki 3 baris dan 3 kolom. Yang berikutnya, di sini kita memiliki sebuah matriks A, di mana matriks ini memiliki 3 kolom dan 2 baris. 2 barisnya adalah baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 4, 5, 6, kolom pertama 1, 4, kolom kedua 2, 5, kolom ketiga 3, 6. Kemudian kita perhatikan sama-sama di sini bahwa jumlah kolom dikalikan dengan jumlah baris itu akan menyatakan jumlah dari elemen. Untuk ordo adalah baris kali kolom. Jadi kalau tadi barisnya 2, kolomnya 3, maka kita menamakan ini adalah ordo 2 kali 3. Atau penulisannya A23. Sehingga bisa kita simpulkan suatu ordo matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Baris dulu baru kolom. Sedangkan banyaknya elemen pada suatu matriks ditentukan dengan mengalikan jumlah baris dan jumlah kolom. Terserah untuk pengalinya, boleh baris dulu, boleh kolom dulu. Itu untuk menyatakan banyak elemen. Tapi kalau ordo harus dimulai dari baris dulu baru dikalikan dengan kolom. Demikian pembahasan definisi matriks dan bentuk matriks. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.